Sebelumnya, kenalin nama saya Nazif Iskandar, mau dipanggil aku Laura. Aku dari Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya dari Universitas Papua. Nah, sebelumnya boleh buat nama dulu. Oke. Nama saya Muhammad Yunus. Saya ada di divisi Departemen Estate Management. Oke. Mungkin kita langsung ke pertanyaan ini. Boleh. Oke. Pertanyaan pertama itu adalah bisa disebutkan nama perusahaan serta produk atau jenis perumahan yang ditawarkan oleh perumahan Permata Cimanggis. Oke. Kita di sini untuk perusahaannya PT Punyono Tekstil Asia. Memang untuk produk yang dijual di perusahaan kami itu adalah untuk perumahan, kemudian ada area komersilnya itu ada ruko. Itu perumahan di sini nama perumahannya Permata Cimanggis. Gitu. Dan kita juga lagi sedang pengembangan untuk rukonya yang ada di samping ini, ruko Emerald ya, komersial hub. Jadi selain kita ada di sini ada perumahan, di sini juga disediakan untuk Ruko juga betul. untuk berjualan. Betul. Lanjut yang pertanyaan kedua, itu bagaimana struktur atau bagian organisasi di perumahan Permata Cimanggis, mulai dari pimpinan hingga divisi-divisi yang ada. Oke. Di sini kita untuk yang pimpinan tertinggi namanya Vice President. Kemudian kita ada Chief Operation Officer. Dan kemudian di bawahnya itu sudah ada beberapa manajer dari departemen terkait, gitu, dari procurement, kemudian dari finance, terus estate-nya juga, kemudian ada divisi untuk business development-nya, gitu. Jadi baru di bawahnya manajer itu baru ada staff-staff, kemudian ada vendor-vendor, gitu. Jadi sudah disusun rapi Ya, ya. betul. Untuk yang ketiga, apa tantangan yang dihadapi oleh perumahan Permata Cimanggis saat ini, seperti globalisasi, perubahan iklim, atau perubahan demokrasi, atau faktor yang lainnya? Oke. Jadi kalau untuk tantangan khususnya di properti ya, kita bicara properti itu di perumahan. Jadi memang tantangan kita adalah kurang lebihnya pasti dari kompetitor. Gitu. Jadi banyak memang developer kecil ini yang membangun rumah dengan nilai jual rumahnya itu jauh di pasaran gitu kan. Jadi memang kita punya produk tersendiri dengan nilai kualitas tersendiri gitu kan, yang memang layak untuk dijual. Betul. Jadi kemarin ini nggak kaleng-kaleng lah. Betul. Pastinya kita menjual kualitasnya juga ya, dari segi fasilitasnya, kemudian dari segi bangunannya, itu di Permata Cimanggis. Lalu lanjut lagi. Apa saja informasi yang wajib diketahui karyawan di perumahan Permata Cimanggis ini, baik terkait tugas pekerjaan atau maupun budaya kerja perusahaan yang ada di perumahan tersebut? Oke. Budaya pekerjaan apa nih maksudnya di internal di manajemennya atau seperti apa? Di contohnya kayak tugasnya apakah sesuai jabatan, aturan kerjanya, dan sebagainya. Oke. Budaya perumahan pada umumnya. Oke. Jadi budaya di perusahaan ini ya, gitu ya. Memang kita juga tadi balik lagi dari strukturnya itu, kita kan sudah ada masing-masing departemen ya, yang mana semuanya sudah memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Contoh seperti planning design. Jadi planning design ini dia yang mendesain sebelum rumah ini siap untuk dipasarkan. Gitu. Jadi dari segi desainnya dimulai dari divisi tersebut. Setelah memang sudah jadi dan di approval manajemen, kemudian beralih nih ke departemen sales marketing, gitu kan. Mereka yang memasarkan produk tersebut. Setelah produk tersebut sudah dipasarkan dan laku dijual, masuk nih divisi estate. Apa sih divisi estate ini? Divisi estate ini kan untuk lingkungannya, gitu. Jadi dia yang mengelola after sales-nya nih, gitu, dari pelayanannya terhadap penghuni, gitu kan, terus juga menata landscape-nya, lingkungannya. Gitu. Jadi kalau secara manajemen di sini budaya perusahaannya sudah berjalan ya untuk masing-masing job desk-nya, gitu kan. Dan memang untuk budaya perusahaannya sendiri itu juga yang kita bilang dibuat senyaman mungkin ya di sini.
Lanjut lagi, dalam pengambilan keputusan yang penting, apakah perumahan Permata Cimanggis menggunakan model rasional atau lebih mengandalkan intuisi pemimpin atau yang lainnya? Bisa dijelasin? Oke. Kalau untuk mengambil keputusan pastinya setiap struktur itu punya wewenang masing-masing ya, dari skala staff, kemudian dari supervisor sampai manajer gitu. Dan keputusan terakhir finalnya itu ada di direksi gitu. Nah, biasanya kami memang melihat secara rasional terlebih dahulu, itu yang pertama. Kemudian kita melihat dari pengalaman sebelumnya gitu. Jadi artinya ketika memang ada satu hal momen yang mana memang ini direksi suka, manajemen suka atau tidak setuju, itu kan kita lihat dari sebelumnya ya. Jadi kita memandang, oh ya, direksi ini tidak suka seperti ini, nah itu kita sudah bisa ngambil keputusan sebenarnya dari situ gitu. Tapi kalau misalkan memang wah ini perlu kita naikkan ke manajemen, nah itu baru kita sifatnya diskusi, minta keputusan dari direksi. Kita sebelum mengambil keputusan berarti diskusi dulu. Betul pastinya. Lanjut. Lalu gaya konflik apa yang paling sering terjadi di lingkungan kerja perumahan Permata Cimanggis? Apakah seperti menghindari, kompromi, atau kolaborasi? Dan jika itu belum terjadi, apa sih cara menyelesaikannya? Oke. Biasanya konflik itu pasti ada ya. Konflik pasti ada. Contohnya kita bicara antar departemen deh. Saya ambil satu contoh, misalkan satu departemen finance, kemudian satu lagi departemen estate. Saya sendiri nih, gitu. Jadi ada satu ketika memang ada permasalahan seperti kita harus memaintain fasilitas yang mana itu biayanya mungkin terbilang besar. Satu sisi di situ ada yang namanya tim finance, yang mana memang dia mengkontrol keuangan, gimana caranya supaya tidak membengkak. Nah ini kan saling singgungan ya. Satu estate harus butuh biaya tersebut agar fasilitas dan kenyamanan warga terpenuhi. Namun di satu sisi finance dia sifatnya mengkontrol, dia nggak bisa membuang uang begitu saja, gitu kan. Ya kita bisa bilang kalau dalam organisasi itu pasti ada namanya konflik ya, gitu. Cuman tadi cara penyelesaiannya adalah ya mungkin dari segi kita perbaikinya secara bertahap agar cost finance juga tidak terlalu meledak, gitu kan. Dan cara penyelesaiannya ya kita berkolaborasi, artinya berarti dari segi finance seperti apa untuk cash flow keuangannya, gitu kan. Dari sisi kita untuk perbaikinya seperti apa, bertahap kah atau langsung secara keseluruhan perbaikan, gitu kan. Nah itu kita butuhnya kolaborasi dan pastinya kita mengadakan pertemuan, gitu, kita mengadakan meeting. Berarti untuk penyelesaiannya diselesaikannya dengan cara baik-baik. Betul, pasti. Menurut Bapak atau Om, saat ini perumahan Permata Cimanggis berada pada tahap apa dalam siklus hidup organisasi, seperti tahap berkembang, stabil, atau yang lainnya? Oke. Kalau kita bisa lihat mungkin secara global dulu ya. Secara global kan memang kalau kita bicara perumahan, kita bicara properti. Saat ini kondisi properti hampir semuanya menurun, dari segi penjualan juga menurun, gitu kan. Kalau kita lihat memang kita proses dalam tahap pengembangan, gitu. Artinya banyak beberapa lahan-lahan kita bilang namanya land bank ya, itu yang memang belum kita bangun perumahannya. Jadi kalau misalkan memang untuk dikategorikan tahap pengembangan, kita masih proses pengembangan di sini. Berarti masih dalam proses pengembangan dan tahap-tahapan selanjutnya. Betul. Untuk Permata Cimanggis ini lebih dari yang sekarang lah ya. Lalu apa aja hal-hal yang dapat menjadi pemicu stres kerja bagi karyawan di perumahan Permata Cimanggis? Oke, stres, pemicu stresnya ya. Iya. Biasanya kalau kita memang kalau dalam kondisi ketika apa ya, kalau di estate itu ketika ada suatu permasalahan komplain dari warga ya, gitu. Yang mana memang tadi balik lagi kita bersinggungan dengan sisi manajemen,
Itu sisi manajemen artinya yang komplainan ini harus selesai apa keinginan warga, namun dari sisi developer ini tidak bisa dipenuhi gitu kan. Nah ini bersinggungan nih gitu kan. Nah mungkin kalau kita mengkerucutkan sisi stresnya dari departemen estetik seperti itu gitu. Memang dari mungkin kita bilang istilahnya birokrasi ya gitu kan, dan hasil perbedaan antara apa yang diinginkan oleh warga itu pemenuhi dan apa yang aturannya dari manajemen. Itu wajar lah ya. Iya wajar dan paling biasanya kalau secara umumnya di seluruh departemen itu adalah perubahan planning dari A berpindah menjadi B. Nah itu kan yang harus dipersiapkan dulu lagi ya. Iya kan. Selanjutnya itu bagaimana sih kondisi keberagaman di perumahan Permata Cimanggis, baik dari segi suku, agama, atau jenis kelamin, usia, maupun latar belakang dari karyawannya tersebut. Oke. Ini bicara perumahannya atau bicara karyawannya, manajemennya? Mungkin dari segi karyawannya saja. Karyawannya aja ya. Oke, kalau dalam organisasi karyawan sih kita memang karyawannya mayoritas itu muslim gitu. Jadi dan memang pimpinan kita juga non muslim gitu. Cuman kita nggak ada yang benar-benar memiliki perbedaan ya gitu. Jadi artinya secara dari suku atau secara dari agama kita di sini secara profesional ya, secara netral. Kayak Bhinneka Tunggal Ika ya kalau di Indonesia itu. Betul. Tetap program walaupun satu juga. Oke, untuk yang terakhir kali ya, teknologi atau media komunikasi apa saja yang digunakan di perumahan Permata Cimanggis untuk komunikasi internal maupun di eksternal? Oke. Kalau untuk teknologi kita masih menggunakan email dan yang secara familiar itu kita masih menggunakan WA ya, WA group gitu. Dan kalau secara eksternalnya kita masih menggunakan email seperti itu sih. Mungkin untuk yang terakhir aja deh ya. Mungkin ada harapan Bapak sebagai ya orang penting lah ibadah di sini, ingin Permata Cimanggis ini seperti apa untuk depannya? Oke, harapannya Permata Cimanggis ini bisa lebih berkembang lagi ya, pastinya bisa lebih berkembang lagi. Penjualan perumahannya juga semakin meningkat, kemudian juga bisa dipercaya oleh seluruh konsumen yang mau memiliki hunian gitu. Jadi saya berharap adalah konsumen bisa mempercayai dengan produk yang sudah ada di Permata Cimanggis ini dengan beberapa fasilitas yang sudah kita lengkapi di sini. Ini sedikit Baik. kita. Terima kasih atas Bapak. Sama-sama. Sudah mau mewawancarai saya dan saya sudah mau mewawancarai Bapak, sudah mau diwawancarai. Ya, mungkin sekian dari situ aja. Selamat siang Bapak. Siap, terima kasih.